Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini tanggal 14 September tahun 2020 di Kabupaten Pemalang diadakan sosialisasi penanggulangan AHPND pada budidaya udang faname yang akan dihadiri oleh Bapak Dirjen Perikanan Budidaya, Bapak Dr. Insinyur Slamet Subiakto MSI. Di sana juga hadir Bapak Dr. Anes Margawan Kelana yang akan memaparkan tentang AHPND dan bagaimana menanggulanginya. Dan reporter Anda saat ini adalah Mas Septri Andika dari Pemalang. Mari kita ikuti acara berikut. Pak Pujatno ya, Ketua SPPI, yang saya hormati pula yang mewakili Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, Pak Anto, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, kita semua dalam kondisi sehat di tengah pandemi COVID-19 yang kita semua juga tidak tahu kapan berakhirnya. Oleh karena itu pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota sudah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Jadi ini Bapak Ibu duduknya juga menjaga jarak dan jangan lupa memakai masker, cuci tangan setiap hari. Nah, ini perusahaan sabun jadi laku karena setiap hari kita harus cuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer. Bapak Ibu sekalian kami hormati, saya menyambut baik sekali acara pada pagi hari ini, dan tentunya tadi sempat bicara dengan Bapak Dirjen dan Pak Direktur terkait dengan program pengembangan khususnya budidaya udang di Indonesia. Pak Jokowi dalam suatu kesempatan menyampaikan bahwa udang akan menjadi komoditas unggulan, ya Pak Dirjen. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau dibandingkan negara lain, Indonesia ini masih kalah ya. Kalah dari India, dari Ekuador dan Vietnam. Jadi di dunia ini ada 4 eksportir udang terbesar. Yang pertama dari India, kemudian Ekuador, Vietnam, dan Indonesia di posisi keempat. Kita masih kalah ya Pak dengan Vietnam nih. Apalagi kalau bicara nilai ekspor di 2018, India itu sudah mampu untuk menghasilkan devisa sampai hampir 60 triliun. Sementara kita hanya sampai di angka 17,3 triliun rupiah. Padahal Bapak Ibu sekalian, panjang pantai di Indonesia ini nomor 2 setelah Kanada ya, kalau tidak salah 99.000 km. Kemudian luas tambak udangnya itu kalau nasional 300.000 hektar. Nah, kalau di Jawa Tengah dapat saya sampaikan Pak Dirjen, luas tambak kita di Jawa Tengah ini 23.463 hektar. Tersebar di pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah, dan jumlah pembudidaya ada 7.503 RTP. Produksi ya, untuk produksi ikan budidaya khususnya udang ini di tahun 2019 mencapai 28.661 ton. Jadi kalau pemerintah mencanangkan untuk 5 tahun ke depan peningkatan sampai 250% yang semula hanya 200.000 per ton, Pak Jokowi mengharapkan kita bisa ekspor 500.000 ton per tahun untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu nanti diskusi-diskusi, forum-forum yang bagaimana bisa kita mengejot sektor perikanan budidaya khususnya udang. Bagi Ibu sekalian, ke depan tren adalah bagaimana budidaya aquaculture yang berbasis lingkungan.
tentunya perlu nanti ada klaster-klaster terkait dengan sentra budidaya udang di kabupaten kota, baik itu di Pantura maupun di Selatan, dan nanti perlu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan di provinsi kabupaten kota, dan Pak Dirjen dan Pak Imawan, Jawa Tengah siap berkomitmen untuk mendukung program nasional budidaya udang. Insya Allah budidaya udang ini bisa memberikan penghidupan yang layak bagi para pembudidaya. Dan nanti mungkin ada narasumber ya Pak Kelana ya, makasih Pak Margawan Kelana, matur nuwun Pak, mungkin nanti bisa memberikan juga berbagai masukan bagaimana nanti budidaya udang yang lebih ramah lingkungan Pak, tidak menentang alam, tapi bagaimana kita bisa dengan kondisi alam yang sekarang bisa meningkatkan produktivitas per hektarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian kami hormati, mungkin itu dapat saya sampaikan. Sekali lagi, matur nuwun Pak Dirjen beserta jajarannya telah hadir secara pribadi di Kabupaten Pemalang. Hari ini mudah-mudahan sebagai tonggak untuk kemajuan perikanan budaya di Jawa Tengah. Matur nuwun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati di daerah Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat dan mudah-mudahan seterusnya dalam kondisi yang sehat. Amin, karena kita masih di dalam masa-masa untuk adanya pandemi yang masih berlangsung, dan bahkan di beberapa tempat ini kecenderungan juga ada kenaikan, seperti di DKI oleh hari ini PSBB tanpa hadis, dan juga klaster-klaster di perkantoran di beberapa tempat ini juga kelihatan ada peningkatan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, para stakeholder di kelautan perikanan, khususnya pembudidaya ikan, ya, petambak udang, stakeholder, dan juga para produsen pakan, produsen benih dan lain-lain, semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ini merupakan satu sosialisasi yang sangat bagus sekali. Kenapa saya juga perlukan hadir di tengah Bapak sekalian, karena ini menjadi bagian tanggung jawab kita secara bersama-sama. Jadi bukan pekerjaannya ataupun tanggung jawabnya para pembudidaya saja, tetapi ini merupakan satu kegiatan tanggung jawab yang harus kita lakukan secara bersama-sama dari tingkat pusat, di provinsi, di kabupaten, kota, dan juga para stakeholder bagian pakannya, benihnya, sarana prasarananya, dan juga para pembudidayanya, organisasinya, dan lain-lain. Jadi ini merupakan satu kegiatan kita bersama-sama. Apalagi di tahun 2024 tadi sudah disampaikan Pak Kadis, Pak Presiden menginginkan adanya kenaikan nilai ekspor 250% di udang ini. Ini menunjukkan bahwa komoditas udang ini masih diandalkan untuk sebagai salah satu andalan devisa negara. Dan udang ini merupakan komoditas yang nilai ekspornya tertinggi untuk komoditas-komoditas kelautan dan perikanan. Setelah itu baru tuna dan lain-lain. Makanya pemerintah sangat concern, sangat perhatian sekali ke depan ini untuk membangun sektor perundangan
nasional. Pemerintah sekarang punya beberapa program yang sedang kami kerjakan dan terus nanti sampai dengan tahun 2024 kita akan kerjakan. Yaitu pertama dengan pembuatan klaster-klaster tambak udang. Ini juga saya temani Pak Direktur Pak Tinggal Hermawan. Beliau adalah Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Kebetulan saya berikan tugas untuk mengatur dan membuat model-model kawasan-kawasan tambak udang di Indonesia dan sekaligus untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan penyakit-penyakit udang dan perkuatan ke depan untuk laboratorium pencegahan penyakit untuk udang ini. Jadi kita sekarang membuat kawasan-kawasan model-model di beberapa tempat karena Indonesia ini begitu luasnya, dan ternyata Bapak sekalian potensi lahan tambak udang itu ke arah timur itu ternyata masih banyak sekali yang masih belum dikelola dengan baik. Jadi ini ada kita membuat satu model-model kawasan khusus untuk daerah-daerah yang masih belum mendapat sentuhan banyak, seperti di Kalimantan Tengah saja. Kalimantan Tengah ini kalau nyebrang dekat lurusnya Semarang gitu kan, yaitu di daerah Kabupaten Sukamara. Bisa potensi lahan tambaknya begitu luas. Belum di Aceh Timur, ini juga program-program yang kita buat. Terus di Lampung Selatan, di Buol. Buol itu di mana? Buol itu di Sulawesi Tengah. Terus langsung lagi di daerah Cianjur, dan ke depan nanti ke daerah Gorontalo Utara, terus juga Sulawesi Utara, dan juga di beberapa tempat termasuk nanti di Maluku, ya, di NTT dan juga di Papua dan lain-lain. Jadi sampai dengan tahun 2024 kita akan kesana. Dan yang kedua adalah kawasan-kawasan daerah-daerah yang memang sudah banyak potensi tambak udangnya, seperti di Pantura dan juga di Lampung dan juga di beberapa tempat di Sumatera dan juga di Sulawesi Selatan, ya, di Sumbawa dan lain-lain. Kalau untuk daerah-daerah yang sudah cukup maju ataupun sudah banyak komoditas tambak udangnya, kita juga banyak kegiatan terkait dengan sosialisasi untuk pengendalian penyakit lingkungan dan juga secara teknis, ya, pembinaan di samping rehabilitasi saluran-saluran irigasi yang dirasa perlu untuk memasok air bersih dan juga kecukupan secara kuantitasnya. Termasuk juga ada kegiatan-kegiatan untuk peningkatan teknologi yang tadinya dari tradisional menjadi semi intensif dan lain-lain. Di samping itu juga kita bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi, termasuk mungkin nanti asosiasi dari petambak di Pantura ini untuk bisa bekerja sama di dalam rangka kita bersama-sama mengatur kawasan dan juga menjaga lingkungan, termasuk penguatan di sarana prasarananya. Jadi termasuk di tahun 2021 nanti kita akan mulai perbanyak lagi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, ya, posyandu di beberapa tempat di kawasan-kawasan, pos pelayanan ikan terpadu, ya, posyandu, yang sudah beberapa tahun ini nyaris, ya, kita ini tidak terdengar lagi. Tetapi saya melihat beberapa tempat masih aktif, ya, untuk terus sekarang ya, nanti kita akan penguatan dengan sarana prasarananya dan juga bahan-bahan kimianya, freezernya dan lain-lain. Di samping itu juga
tentu saja kerjasama tadi dengan asosiasi baik GPMT, pabrikan pakan, karena tidak semua pabrik pakan juga masuk. Pada tahun 2018 sampai ke sini yang diajukan Bapak Wakil Bupati ke Dirjen Kementerian Kelautan belum ada respon. Pengerjaan muara sungai yang kami lakukan kemarin kami sudah OP atau satu sistem dilakukan copy paste ke dalam lokasi yang lain, harus dengan pertimbangan tentunya.